Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in wa ila jamil ulama amilin wa syahada as-salihin wa ila jamil awliya sun jami' sultan Syekh Hamdul Qadir Al-Jilani wa Syabil Hasan Asy-Syadili wa Syekh Abi Yazid Al-Bastami wa Syekh Abul Qasim Junad Al-Baghdadi wa Syekh Abdus Salam Al-Masyishi wa Syekh Ahmad Ad-Dijani wa Syekh Ahmad Ad-Dijani Ahmad Arif Al-Baddab Abdasuki wa usqurni wa sun jami' madahibil arba'ah wa imam fil aqidah wa ila jami'il mu'allifin muhaddisin fasirin musannifin muallifi kitab Syekh Abdul Hamid Al-Qudusi wa Syekh Ibn Rajab Al-Hambali wa ila jami' masyayikhina wa masyayikhila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan jami'ana fi ma'hadina sidukiri awalan wa akhiran jami'ana fi ma'hadina barakatan awalan wa akhiran wa usulihim wa fura'im man man ta'allaqa bihim wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ajdadina wa jaddatina mautana ya Allah jami'an bana wa amra hadal masjid ar-rawdah wa farallahu dunubahum makafirun sayyati mataqabbal hasanatihim wa anna Allah yani darajatihim fil jannah da'alina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa ridwanihim wa nafahatin fid din wad dunya wal akhirah lana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'da. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh jamaah Masjid Ar-Rawdah, wabil khusus seluruh jajaran pengurus takmir Ar-Rawdah. Alhamdulillah, di tahun baru ini kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diisyaratkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita di taman surga ini menjadi wasilah perantara kita kelak dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang seputar hal-hal yang berhubungan dengan bulan Muharram. Di dalam bulan Muharram ini jelas sering sekali kita mendengar banyak fadilah yang Allah berikan di dalam bulan Muharram. Saya sepertinya ingat ya, beberapa tahun atau pertemuan sebelumnya sepertinya sudah Muharram ini ya. Tapi saya sampaikan Muharram, pokok Muharram ngoten mawon men ya. Kebetulan saya membawa satu kitab. Kalau kemarin saya bawa kitab ini, saya bawa kitab Lataiful Ma'arif nih, karya Syekh Muhaddis Ibn Rajab dari kalangan madhab Hambali ya. Kita coba akan mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan bulan Muharram. Kalau kita kemarin sudah melakukan, mungkin tadi malam atau kemarin sore pastinya kita sudah membaca doa. Sudah baca? Sampun sing mantun sing sampun sering ya. Berjamaah nggih. Alhamdulillah. Sing mboten jamaah diwian, enggak kudu jamaah ya. Pun, tapi biasa lek mboten jamaah niku rada angel. Kalau yang asar juga setelahnya jamaah.
Insyaallah. Insyaallah mboten insyaallah nggih niki. Sing rada jelas pun. Pada pertemuan sebelumnya sempat saya singgung sepertinya tentang masalah doa awal tahun dan doa akhir tahun. Ada beberapa fadilah yang Allah berikan di dalam bulan Muharram. Salah satunya adalah di sini disebutkan di dalam kitabnya Asy-Syaikh Abdul Hamid Al-Qudus ya, Kanzun Najah was Surur. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang kesunahan daripada puasa bulan Muharram. Meskipun mohon maaf ya, dalam beberapa literasi dari kalangan madhab Syafi'i dan ke madhab Hambali ini ada perbedaan. Cuma coba kita kaji dari apa yang terkandung di dalam kitab madhabnya Syafi'i saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi malam sempat kita menulis bahwasanya salah satu kelebihan di dalam bulan Muharram ini sebenarnya sudah terlewati karena tadi malam niki atau tadi siang pada niki sing ahli-ahli jimat niki ya. Ada keterangan sebagaimana disebutkan dalam kitab Na'til Bidayat ya, karya Syarif Ma'il Ainain, disebutkan annaman katabal basmalah fi awalil Muharram mi'atan wa thalathata asyarata. Barang siapa yang menulis basmalah sebanyak 113. Lek enggak biasa nulis Arab kemeng ya. 313 dengan metode yang sudah diijazahkan. Biasanya kalau urusan azimat atau jimat itu lek huruf sing ono bolongannya kudu bolong. Mim kudu bolong ya. Ba sin niki gerigi ini kudu jelas. Mim kemudian bismillahirrahmanirrahim, haknya ya. Itu harus jelas itu. Niki enggak biasa nulis gagal. Barang siapa yang menulis basmalah fi awalil Muharram, pada waktu awal Muharram. Di sini enggak dijelaskan apakah malam atau siang. Memang bahasanya awalil Muharram, tapi ya bengi tentunya awal yang paling awal. Berapa? 113. Lam yanal hamilaha makruhun fihi. Insyaallah dengan barokahnya yang ditulis tadi ketika dibawa tidak akan pernah terkena sesuatu yang tidak disenangi. Iki lek kadung nulis cocok nih ya, ono operasi didik-didik ya. Tapi urusan ketemu urusan jenengan nih ya. Wala fi ahli baitihi muddata umrihi, dan insyaallah ketika ditaruh di dalam rumah insyaallah selama dia masih hidup dan tulisan itu masih ada, insya Allah selamat dari perkara yang tidak disenangi. Maaf ya, ini bukan syirik, bukan ya, dalilnya sudah banyak kemarin, barokahnya basmalah. Wa idza laqiyahu hakimun dzalimun amina min syarrihi, ketemu wong sing ora disenengi lah aman. Wah ini ya. Ada lagi yang jarang disampaikan. Ini kalau itu mungkin sudah terlewati. Ini juga terlewati tapi jarang disampaikan. Ada salah satu khawas, khasiat khawas daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Awa amin ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Ayat ini umpama ditulis satu kali saja, saking sayangnya ngajine ndak winginane ngoten ya. Niki jika ditulis jarene annaha litordil hawam al mu'diyah minal manzil ya, nolak kudoan-kudoan sing ana ndek omah niki. Niki ditulis mang niki anu napa rada. Wa idza aradta dzalika, ketika kamu pengen menulis ayat tadi, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun, aw amin ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Bagaimana faktubha awalan minal Muharram, tulis pada batu hari pertama di bulan Muharram tadi sebelum maghrib nih ya.
Kula dereng nulis yo napa niki. Aku mari nulis mesen nang aku gratis ngeten ya. Awal yamul haram fi qirtasin, dalam kertas, ditulis di kertas. Waghsilhu bil ma, kemudian direndam dengan air. Ya. Warasyahu fi zawiyatil bait awid dar. Kemudian ditaruh di pojokan-pojokan niki ya. Rumah atau di pekarangan, sing duwe tambak pinggir tambak, sing duwe lapangan jane laris lapangan akeh wong nyewa ge mantu. Ya. Fa innaka ta'man jami'a dzalika bi idznillah. Insyaallah diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya ayat ini. Ingat, dengan barokahnya ayat ini tetap yang memberi keselamatan adalah Allah. Keliwat niki wis ya. Tak dolone sing gak liwat dah pun nggih. Pun. Ini minal mujarrabat ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yutlabu fi asyir awal ila akhirih. Ada beberapa memang yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika datangnya awal bulan Muharram kemarin. Pun mari doa awal, kemudian ada doa-doa khusus sebenarnya. Di dalam bulan Muharram ada satu hari yang sangat-sangat istimewa, yaitu tanggal 10 yang disebut dengan hari Asyura utawa Sura. Niki mungkin yang perlu kami singgung ya, karena yang ini sudah sempat saya singgung insyaallah awal-awalnya di pertemuan sebelumnya. Bulan Asyura ini sangat istimewa. Banyak pakar-pakar ahli sejarah yang mengatakan bahwasanya ternyata di bulan Asyura terjadi beberapa peristiwa yang begitu agung, peristiwa yang begitu dahsyat, yang mencerminkan, yang menjelaskan tentang sifat daripada keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah diterimanya doanya Nabi Adam. Maaf ya, nanti ini biasanya ada yang nyinggung iki cerita-cerita Israiliyah, ini cerita-cerita hadisnya hadis dhaif. Tenang pun nggih. Mungkin tak singgungi sing hadis dhaif niki. Kemudian ada beberapa peristiwa termasuk Nabi Nuh diselamatkan banjir, Nabi Ibrahim alaihi salam selamat dari api unggunnya Raja Namrud. Nabi Yunus dikeluarkan dari perutnya perutnya ikan. Nah ini terjadi pada bulan Muharram, tepatnya di hari Asyura. Maka ada beberapa hadis sampai disebutkan di dalam kitab Syekh Ibnu Rajab, tidak ada satupun nabi yang tidak puasa di hari Asyura. Maka kita sangat dianjurkan puasa di hari Asyura. Tetapi ada beberapa amalan-amalan yang memang sangat dianjurkan di bulan Asyura. Ini amalan-amalan, karena saya lihat jamnya jalan terus ya. Ada 10, karena di sini ada 10. Ini saya singgung saja yang langsung. Wa minal matlub fi yaumihi, ada beberapa hal yang sangat dianjurkan di dalam pada waktu hari Asyura. Ayyaf'ala ma sahah mimma sayati minal khisal. Kalau perlu kita ya lakukan. Artinya kita lakukan ayyaf'ala ma sahah, ya sah-sah sajalah kita lakukan itu. Yang pertama, waqad adda ba'dhum asyar khisal. Ada 10 amaliyah di dalam hari Asyura. Yang pertama, cuma ada yang mengatakan 12, ada yang 10. Yang pertama, salat sunnah ya. Wah, hadisnya banyak ini. Hadisnya. Kemudian ada puasa sunnah hari Asyura. Kalau sholat belum biasa ya, kalau sholat pun nanti dari keseluruhan ini akan saya singgung satu-satu. Sholat, puasa, kemudian silaturahim kepada saudara, kepada teman, silaturahim. Wassadaqah, sedekah. Nang pun di sembarang ya. Masjid boleh ya, pada tetangga boleh, yang paling dekat boleh. Yang paling dianjurkan adalah kepada fakir miskin yang butuhkan, lebih-lebih orang yang masih ada hubungan keluarga dengan kita. Wal ightisal, mandi nopo niki ya. Ya mandi sunnah. Andaikan saya gabung dengan mandi wajib boleh, oke ya. Tapi niat atus gedene diki sunnahe melok nggih sinten ya. Wal iktihal, celaan, maka celak.
Wa taqlimu wa ziyaratu alimin, ziarah ke rumahnya orang-orang alim. Ini jenengan sing anggap alim sinten? Wa iyadatu maridin, sambang wong sing lara ya, tengok orang sakit. Wa mashu ra'sil yatim, lan ngusap sirai anak yatim ya niki. Diusap tok anak yatim ya aja dikek duit ini ya. Ada di sini seperti itu. Ada nggih? Oh nggih. Niku. Masah ada hadirnya. Raja anak yatim. Wat tausiah 'alal 'iyal niki ya. Wat tausiah 'alal 'iyal, memberi belanja plus lebih daripada hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa jenengan ngasih belanjanya itu 150 misalkan sehari atau 50 sehari, maka pada waktu itu diistimewakan. Apa? Nggak adang mesti sedino iki mangan tok apa pakai ShopeeFood misalkan ya. Itu tidak ada masalah. Atau pakai GoFood. Atau sekarang setiap kamu mau makan dan anak-anak langsung dijadwalkan makan di luar, istimewa. Nuhun sewu, ini banyak sekali hadisnya. Bahkan saya juga dapat ijazah. Ojo lali, sak enggak duwe duit, lek tepake dina Asyura kasih belanja lebih untuk istrimu makan-makan. Makanya itu saya lakukan ya. Kenapa? Insya Allah dengan barokahnya itu 1 tahun tidak akan kekurangan. Masih enggak suka, penting enggak kurang nomor 1. Dimudahkan rezekinya oleh Allah. Maka insya Allah tahassus bin nikmah kula niki setiap tahun mulai nikah insya Allah saya ingat kula niku kalau tanggal suroan itu sudah ingat jadwalnya istri saya. Ini anak saya dan istri saya 2 hari yang lalu sudah mengingatkan, Buya surawan. Nah, pasti eling seperti itu karena pasti makan mewah dan makannya terserah. Kalau mau makan di mana, kalau kula jenengan silahkan dimanapun. Silahkan sudah, kalau mau googling mau makan di mana, saya ngikut saja. Nah, niki ya, tak turuti mbek kula. Ndak kira ngentekno 1 juta ngoten nggih. Ngisi weteng soalnya. Maaf ya, bukan beli baju ini ya, bukan beli baju. Tapi tausiah ilal belanja. Hati makanan ya sak karepe wis ngoten ya. Insyaallah ndak ngentekno 1 juta. Sak warak-warak koyo napa ndak ngerti sak monten ya. Ya napa Bah, tapi lek tepae anu kumat penyakitnya, kolesterol, darah tinggi, ojo alhamdulillah kumat darah tingginya bojoku ya. Janganlah gitu ya. At-tausiah pun ini yang paling sering ya. Yang paling sering adalah as-saum, puasa. Puasa dan tausiah ini yang sering dilakukan. Kenapa? Biasanya kan bukannya buka bersama. Nah, baru buka bersama sebelum maghrib, 30 menit sebelum maghrib pesen sembarang wis ya. Nah kira ngentek nopon ngoten nggih pira ya. Akhirnya setelah itu makan bersama. Mboten nggih pun tepar wis mulai wis ya. Sak bapak-bapak entek kabeh wis ngoten ya. Wa taqlimul adhafir, napa? Memotong kuku. Wa qiraati suratil ikhlas, membaca surat ikhlas 1000 kali. Niki pun dari sekian banyak ini ternyata walam yasihha fiha illa hadisus siyam wat tausiah. Dari beberapa ini sudah diakui di dalam kitab ini sendiri diakui, dari sekian banyak amaliyah yang dianjurkan pada waktu hari Asyura, ternyata hadis yang sahih itu hanya 2 amaliyah saja, yaitu tentang hadisnya berpuasa dan tausiah lil iyal, memberi belanja lebih. Yang lain itu tidak sahih hadisnya. Ini saya tekankan karena memang banyak yang mengatakan, termasuk di dalam kitabnya ini yang biasanya yang dinukil oleh mereka dari beberapa riwayat ya, ini dalam kitab Madhab Hambali yang ditengarai oleh mereka-mereka yang katanya ikut Madhab Hambali, memang mengatakan sama. Di dalam Syafi'i juga mengatakan bahwasanya niki ngaji aswajanya sudah. Walam yasihha fiha illa haditsus siyam wat tausiah. Dari sekian banyak amaliyah yang disebutkan di atas, baik yang mengatakan 10 amaliyah di bulan Asyura atau 12 amaliyah tadi, ternyata hadis yang sah, yang sahih itu hanya hadis yang menjelaskan tentang sunnahnya berpuasa dan sunnahnya tausiah lil iyal, memberi belanja lebih atau memberi nilai plus pada hari Asyura. Bun. Sampai termasuk sholat tadi. Bahkan di sini ya ada yang mengatakan begini, kalau dalam kitabnya itu dhaif, cuma dhaifnya dari segi apa? Bahkan ada termasuk dijelaskan sholatnya
Salati waqti sahur min lailatul Asyura wa ya arba raka'atin ila akhirih undur bayana dhu'fihi. Silahkan lihat kedhaifan daripada hadis ini, salat Asyura. Tapi tidak mungkin, dari Syafi'iyah juga mengatakan dhaif. Pun. Kemudian salat lailatul Asyura, salat malam Asyura, yang mengatakan ada mengatakan 100 rakaat dan sebagainya seterusnya. Juga undur bayana dhu'fihi, lihat kedhaifannya. Ini tambah dijelaskan dalam kitabnya Madhab Hambali. Lihat kejelasannya. Termasuk hadis innal wukhus ightisal, mandi. Man ightasala yauma Asyura lam yumarrid illa maradul maut, ya, tidak akan pernah sakit dia kecuali sakit yang bisa menyebabkan mati. Lek mati jenenge wayahe mati pasti lara dikek iku enggak masalah dia. Tapi ini dhaif juga katanya mandi itu. Termasuk asba'al abdihi, sedekah. Termasuk hadis yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya Nabi Adam. Itu dikatakan di sini bahasanya adalah hadis-hadis dhaif. Cuma yang perlu kita jelaskan bahwasanya ini dijelaskan bahkan referensinya lengkap. Walam yasihha fiha illa hadisus siyam wat tausi'ah. Wa amma baqil khisal al-ashru faminha ma huwa dhaif. Sedangkan hadis-hadis yang menjelaskan yang lain selainnya hadisnya tentang siam, puasa dan memberi belanja lebih, kalau bahasa dalam kitab ini adalah semuanya dhaif wa dhaif. Bahkan ada yang dikatakan itu mungkar pada maudhu. Kama qala al-Juhri undur an-nafahat ila akhirih. Walam yarid min hadits tausi' was shaum fahfadh wa kun muttaba'atan ila akhirih. Kelebihannya Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa nih ya, barang siapa yang memberi makan pada waktu hari Asyura, pemberi belanja lebih atau makan lebih yang lebih istimewa daripada hari-hari biasanya, maka Allah akan memudahkan rezeki pada waktu itu, pada setahun itu. Pun sekarang saya coba akan menyinggung hadis-hadis dhaif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengatakan bahwasanya hadis ini hadis dhaif, hadis ini hadis maudhu, hadis ini hadis sahih, hadis hasan, perlu kita ketahui bahwasanya yang boleh dibuat acuan dalam sebuah hukum syariat, dalam sebuah akidah atau tauhid itu hanyalah hadis sahih dan hadis hasan. Jika hadis dhaif memang tidak boleh. Siapapun mengatakan tidak boleh, meskipun Syafi'iyah juga mengatakan tidak boleh, tetapi dalam ranah fadhailil amal tidak ada masalah. Maka sampai dijelaskan di sini qalal ulama ul muhaqqiqun ya min ahlil hadis ya. Imam Nawawi menukil dari kitab Al-Majmu' ya. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Majmu', beliau menyebutkan bahwasanya ulama-ulama ahli hadis yang tahqiq, ahli hadis mengatakan idza kana al haditsu dha'ifan la yuqalu fihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tata krama tertentu ketika kita mengucapkan apakah ini hadis dhaif atau hadis sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ulama minal muhaddis wal fuqaha wa ghairuhum. Ulama-ulama dari ahli hadis dan ahli fikih mengatakan ya juzu wa yustahabbu al amal fil fadail wat tarhib bil hadisid dhaif. Niki Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan, menukil bahwasanya ulama ahli hadis dan ahli fikih mengatakan bahwasanya boleh, bahkan sunnah mengamalkan hadis dhaif manakala itu berhubungan dengan fadhailul a'mal, agar supaya orang semakin giat dalam beribadah, agar supaya orang semakin takut pada siksa neraka, berhati-hati dalam urusan akhirat. Ini sangat boleh. Boleh, bahkan sunnah dalam hadis ini. Malam yakun maudhu'an, beda kalau hadis maudhu'. Kalau hadis maudhu' niku buat-buat, duduk hadis disandarkan kepada Kanjeng Nabi. Tapi kalau hadis dhaif memang itu sabda Nabi, cuma ada perawi-perawi, mbuh sanadnya dhaifnya dari segi perawinya atau segi jalurnya dan sebagainya. Cuma diperbolehkan, ulama sepakat hadis dhaif itu diperbolehkan. Makanya begini yang perlu kita garis bawahi, andaikan kita mengamalkan sesuatu, kok ada orang yang mengatakan ini tidak ada hadisnya, ada hadisnya, itu hadis dhaif, tidak apa-apa. Jenengan mengamalkan hadis dhaif itu tidak apa-apa.
Kadang-kadang kita mengamalkan dawuhnya ulama nggih. Kan kadang-kadang ada ulama itu, ada gambarnya ulama, lebih baik sabar nggarai subur. Itu jenengan sampaikan, ulama ini dawuh seperti ini loh. Dawuh ulama lah jenengan berani menyampaikan, berani jenengan buat status. Kenapa kok hadisnya Kanjeng Nabi itu tidak berani jenengan? Selama itu bukan untuk urusan syariat, bukan untuk urusan akidah, sah-sah saja menggunakan hadis dhaif. Sering kan kita buat status ono gambar Gus Baha nggih, Mbah Maimun nggih, atau kabarnya Habib Lutfi dan sebagainya ditokno. Kan seakan-akan beliau berkata, kita menggunakan beliau saja berani. Kadang-kadang ada yang menggunakan ini kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini lo berani ya. Kadang-kadang berani kama qala Syekh Al-Albani. Itulah berani. Kenapa kok tidak berani kena hadis dhaif? Wong pada Syekh Albani saja berani, kenapa kok hadis dhaif kok tidak berani? Ini kan pertanyaan besar. Maka kalau kita mengikuti pendapat ahli hadis, ahli fikih, bahwasanya sah-sah saja mengamalkan hadis dhaif. Bahkan disebutkan lagi di dalam kitab oleh Imam Ibnu Hajar, dalam kitab fatwanya disebutkan qad ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif fi fadail amal. Ulama sepakat dari kalangan apapun. Meskipun ada ulama yang mengatakan tadi seperti kalangan madhab Hambali mengatakan ini hadis dhaif. Beliau hanya menjelaskan hadis yang menjelaskan sholat Asyura, hadis yang menjelaskan tausi, hadis yang ini. Ini dikatakan dhaif oleh beliau, tapi beliau tidak melarang bahwasanya mengamalkan hadis dhaif itu tidak boleh. Kan mengatakan semacam ini. Contoh nggih, kula jenengan ngelarang misalkan ya, iki lek soft iki sik kurang rapat aja diisi mburi. Apa saya melarang? Kan tidak. Cuma saya bilang soft itu pertama kali diisi dulu, jangan ngisi yang belakang dulu sebelum yang depannya itu penuh. Ini berarti kan bukan berarti saya itu oleh sholat mburi berarti nggak sah, kan tidak seperti itu bahasanya. Ulama Hambali pun mengatakan hadis-hadis tadi itu memang dhaif, tapi bukan berarti mereka melarang mengamalkan hadis dhaif. Kenyataannya ahli hadis, ahli fikih mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi. Bahkan di bawahnya lagi periode berikutnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwasanya ulama sepakat atas diperbolehkannya mengamalkan hadis dhaif. Cuma ada tata caranya lah nih ya. Waqad taqarrara annal hadis ad-dhaif wal mursal wal munqati' wal mu'addal wal mauquf yu'malu biha fi fadhil amal. Karena banyak macamnya hadis, ada hadis mauquf, hadis mursal, hadis munqati', hadis dhaif, itu boleh diamalkan dalam fadhil amal. Cuma ada tata keramanya. Ini mungkin yang kadang dilewati oleh kita. Kalau kita menggunakan hadis dhaif, caranya bagaimana? Dijelaskan oleh para ulama cara mengatakan bahwasanya hadis dhaif ini dijelaskan oleh beliau Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Kata beliau, kalau kita membaca hadis dhaif atau kita mengamalkan dengan menggunakan hadis dhaif, bagaimana caranya? Qala al-ulama ul-muhaqqiqun min ahli hadis wa ghairihim. Ulama-ulama ahli tahqiq ya, dari ahli hadis dan lainnya mengatakan, idza kana al-haditsu dha'ifan la yuqalu fihi qala Rasulullah. Jika hadis itu memang hadis dhaif, jangan katakan Rasulullah bersabda, jangan. Ya. Ini tata krama. Ya napa engko ojo kesusu dikit ya. La yuqalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mau kita sampaikan hadis dhaif, jangan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan seperti itu bahasanya. Ini tata krama. Ini yang jarang kita lakukan. Au fa'alah au amara au naha. Atau mengatakan Rasulullah memerintahkan seperti ini, Rasulullah melarang ini, Rasulullah telah melakukan seperti ini, berbuat seperti ini, melakukan seperti ini. Jangan. Karena ini menunjukkan bahwanya kekuatan sebuah hadis itu. Lihat, kalau Rasulullah mengatakan ini kan kuatkan seperti itu. Ada indikasi ke sana, ada indikasi kepada kesahihan atau kehasanan sebuah hadis. Au hakamah wa ma asbah dzalik. Atau Rasulullah menghukumi seperti ini tidak boleh. Lantas bagaimana caranya? Wa min syaghil jazmi wa kadza la yuqalu fihi rawa Abu Hurairah, atau Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah seperti ini, tidak boleh. Lantas bagaimana caranya? Nih.
Wa kadza la yuqalu man ba'dahum fi ma kana dhaifan fala yuqalu syai'un bidhafi. Wa inna ma yuqalu fi syai'in min dzalika bi sighatil jazmi. Hanya menetapkan saja. Contohnya, wa inna ma yuqalu fi hadza kullah, ya. Ruwiya anhu, diriwayatkan dari, ya, ya. Ada satu riwayat yang menjelaskan seperti itu bahasanya. Ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya puasa di bulan Asyura seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya di bulan Asyura dianjurkan untuk sholat seperti ini. Ada riwayat yang menjelaskan seperti itu bahasanya. Jangan, Rasulullah bersabda jangan. Ini tata krama, adab. Lebih baik andaikan jenengan seperti itu juga tidak apa-apa, cuma sekalian kita mengamalkan hadis dhaif sah-sah saja menurut sepakatan ulama, tetapi bagaimana tata krama adab kita. Lah ini yang kadang-kadang kurang kita pahami. Kalau yang hadis dhaif insyaallah jenengan sudah paham semua, ulama beda pendapat, yang jelas sebagian sebagian besar mayoritas ulama ahli hadis ahli fikih memperbolehkan, cuma tata kramanya seperti ini. Rawiya anhu au nukila anhu, dinukil dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan seperti itu. Atau dalam bahasa lain au hukiya anhu, diceritakan, diriwayatkan, diceritakan seperti ini. Ini cara kita adab kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah catatan bagi kita, ternyata mengamalkan hadis dhaif itu sah-sah saja, tetapi kalau bisa dengan adab yang baik. Ada lagi auja'a anhu, datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan seperti saja, cuma datangnya lewat mana penjelasan namanya ini kurang jelas. Au balaghana an au yuqalu au yudzakar au yuhka alai au yurwa au yurfa au yu'azza au ma asbah dzalik. Yang jelas sigot-sigot bahasa yang tidak mengandung ini adalah sebuah ketetapan dari Rasulullah. Ini sebuah ketetapan yang mengindikasikan kepada sebuah mengarah kepada hadis hasan atau hadis sahih. Ini tidak boleh. Yang boleh hanya menetapkan tanpa ada indikasi mengarah hadis dhaif ini mengarah kepada tingkatan sahih atau hadis hasan. Niki. Jadi intinya di dalam bulan Muharram itu ada beberapa riwayat. Yang paling penting yang perlu saya sampaikan adalah memang dua. Apa di dalam hadis dalam Muharram yang adalah yang diusulkan? Yang pertama adalah puasa, yang kedua tausiatul iyal. Ini yang paling penting yang saya sampaikan. Dari beberapa yang banyak kita misalkan ya silaturahim ya, sudah sering, bahkan mungkin kemarin sudah rata pada waktu Syawal riyaya nggih. Sedekah saben Jumat sak jeneng ngisi kaleng, bahkan kalengnya ndak pulang-pulang, itu masih ada di luar itu ya. Mandi ya saben dina jenengan kate atus Jumat, kate atus sunnah ya sering ya. Celaan mboten pate usum nggih. Nggih. Sane tambah ganteng celaan niku jenengan ya. Kula biyen ndek pondok tok, saniki enggak diizini sama istri ngoten ya. Dulu kalau mau Jumatan sering sekali pakai celak ngoten ya. Di saniki celak kabeh wis ireng iki bola ya. Wa ziyaratu alim. Kita tengok orang sakit ya, mashura yatim lah, ini yang sering banyak hadisnya mengusap napa kepalanya anak yatim, tausiah au tausiah. Jadi yang paling penting adalah puasa dan tausiatul ilal. Kalau bisa puasa. Niki kula ketika ngomong seperti ini berarti ini beban bagi saya harus puasa. Ojo sampai awake ngongkon tapi awake ndak poso niki biasa jarine mlebu neraka dhisik biasa ngoten ya. Lho estu niki ya. Di dalam kitab fikih itu adabul fuqaha ya, adab orang-orang fikih itu uang iku lek biasa seneng ngongkon tok, awake iku ndak gelem. Biasa niku mlebuan neraka dhisik. Bahkan hukumannya kalau di dalam kitab-kitab seperti Bidayatul Hidayah itu atau dalam kitab Ihya ya, itu dikelilingno neraka karo ususe niki karat-karit ya. Wis ndelok baru usus didelok jarene jenengan sapa iku ustaz sing ngongkonan poso iku ya. Enggak poso apa urusan jenengan? Iya kula saged ngongkon tok ndak poso kula niki ternyata. Niku biasa rewet dhewe ya. Makanya ada ungkapan wa kullu man bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ummatil wathan, apa seperti itu. Orang yang dengan ilmunya tidak mengamalkan maka kelak akan disiksa sebelum Allah menyiksa para penyembah berhala. Jadi Gusti Allah niku bakal nyiksa wong sing duwe ilmu sing ndak ngamalno, disiksa dike sadurunge para penyembah
berhala, hati-hati mari tak kandhani poso sing ndak ngamalno iki berarti iku golongane ngoten ya. Walah apa aku ngaji mah enggak ngaji bohong mang lho, lek enggak ngaji kena maneh ya. Boleh enggak ngaji kena napa? Wong sing ngamal enggak ono dasar ilmunya ditolak ilmune karo Gusti Allah. Pun niki dalam konteks. Sehingga ketika orang itu berani menyuruh, maka kita harus melakukan apa yang kita perintahkan. Makanya sering kula niki menyampaikan sesuatu yang belum saya yang belum saya lakukan itu saya biasanya enggak menyampaikan. Nun sewu termasuk materi khutbah. Saya itu kalau materi khutbah mikir aku sing nglakoni ta ora iki. Lesik durung ndak wani kula niki estu. Saya pernah mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu pernah gemetar ya. Karena saya yang saya buat materi ini kebetulan itu di rumah saya sendiri. Ini saya belum melakukan ini. Gemetar kula. Sampai saya khutbah. Gemetar. Akhirnya setelah sholat terus sekretaris gerah Gus ya. Mboten. Kata si gemetar enggak gerah. Napa? Gerah apa ndak ati kalau gerah ati ini ndak beres ya. Karena apa? Beban jenengan menyampaikan sesuatu yang belum pernah jenengan lakukan ini beban. Ojo lamis lesane kok WA tengah bengi monggo salat tapi ndak bayang apa ya. Kadang-kadang poso sunnah nggih sering nggih sahur ya. Awake turu. Wah, so bijak nih. Makanya usahakan apa yang kita sampaikan ini sudah kita lakukan. Makanya al-ilm itu bisa berbahaya bagi pemilik dan bagi gurunya. Ini makanya ini saya sampaikan sebagaimana disampaikan oleh Imam Ghazali, orang yang ilmunya tidak manfaat itu tidak rugi pada dirinya saja, tapi rugi kepada gurunya juga. Lah kok sakit gurune rugi? Awak wis ndak ngamalno, guru tadi juga ikut rugi. Kenapa? Karena hakikatnya guru itu memberi ilmu yang membahayakan kepada muridnya. Karena faktor muridnya tidak membahayakan. Berarti seakan-akan ketika kita punya ilmu itu kok tidak kita amalkan, maka itu kita membuat dosa pada guru kita. Kenapa? Karena seakan-akan guru itu memberi sesuatu yang enggak bermanfaat kepada muridnya. Niki joroh Imam Ghazali. Pun niki ya muga-muga ndak akeh ilmu niki. Makanya saya sampaikan tidak semuanya hadis yang ada di sini hadisnya hadis hadis sahih, tapi yang banyak hadis dhaif, tapi sudah saya beritahu bahwasanya dalilnya hadis dhaif diamalkan banyak sekali dari kalangan ulama. Ini isya kurang sedikit saya buka pertanyaan. Angge monggo menawi saged. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyuk surah. Takon bubur suro. Apakah ada larangan di bulan Suro Pak Muharram? Ini kaitannya dengan adat Jawa Pak, tradisi. Biasanya orang Jawa kan kalau ngagawe itu kan bulan Suro kan ada larangan, nggak salah gitu Pak ya. Tapi saya tanyakan ke misalnya desa saya kan tradisi seperti itu Pak, tanyakan alasannya apa, nggak tahu karena tradisi. Tradisi. Ini menurut gimana Pak? Menurut Islam gimana ini? Nggih, bulan Suro nggih. Boleh membuat hajatan ngoten nggih. Nggih. Oh nggih. Ini saya konten nomor 2 Pak Ustaz ya. Mengenai tadi disunahkan mengenai puasa atau belanja lebih itu. Waktunya itu sepanjang bulan Muharram atau ditentukan harinya itu? Nggih, sama. Harinya maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya pertanyaan yang kedua saja dulu. Itu hari Asyura tanggal 10 Muharram saja, tanggal 10 saja. Ya, kalau sebulan penuh remek sing lanang niku ya. Niki ngono ibu-ibu, lha ana ibu-ibu sebelah awas ya tidak ya. Mumpung Muharram dintekno kabeh nih, mboten itu sehari. Jadi tahu saatnya tanggal 10 Muharram nggih. Tanggal 10 Muharram. Sekarang kan sudah masuk tanggal 2 nggih. Besok tanggal 2. Jenengan tinggal mawon tanggal 10 itu saja nggih. Itu nggih termasuk puasanya. Nggih tanggal 9 nggih puasa, tanggal 10 nggih puasa. Kenapa kok tanggal 9 itu dianjurkan puasa, membedakan dengan orang Yahudi? Dulu pernah saya singgung. Karena yang Yahudi kan biasanya tanggal 10 saja. Kita dibedakan agar supaya dianjurkan juga tanggal 9 dan tanggal 10 biar beda dengan orang Yahudi. Ini versi para ulama. Ngoten nggih. Pun tanggal 10 nggih. Tidak sehari, kalau sehari boleh tadi jenengan. Ya, pun ya. Pun karena nang ibu-ibu ono jare Pak Ustaz ku tanggal 10 tok lho ya, tutuk sebendina ngoten ya. Pun yang kedua,
Ini pertanyaan ini hampirlah sama dengan bahasa-bahasa dulu yang pernah saya singgung pada waktu membahas sesajen ya. Sesajen itu pernah pun. Apakah pada waktu Asyura itu tidak boleh punya gawe dan sebagainya? Saya lihat tadi malam ada orang mantu kok ngoten ya. Sapa mantu tanggal tahun baru iki sapa ngoten ya. Tak delok iki wong sing yakine kuat. Pun ada salah satu di dalam kitab namanya kitab Talhisul Murad ya. Kalau tidak salah dalam kitab Talhisul Murad, hamisnya kitab Bughyatul Mustarsyidin. Itu ada orang bertanya. Ini saya jawab dari kajian fikih, dari fikihnya, dari syariatnya. Idza sa'alah ya, ketika ada seseorang yang bertanya, hal yaumu kadza aw lailatu kadza yaslul aqdi? Apakah hari ini, malam ini, kalau belum bulan ini, tahun ini baik untuk melakukan akad? Langsung akad niki, karena biasanya wong sing paling angel niki nentokno bulan akad biasanya nggih. Lek akikah wis sakarepe ngoten ya. Akad biasanya. Wedi iki. Ternyata ketika ada orang yang semacam itu, apa jawaban para ulama? Ada orang tanya seperti itu, bagaimana jawaban para ulama? La yahtajul jawab. Maka pertanyaan seperti itu tidak butuh dijawab, ngoten ya. Ya apa enggak butuh dijawab? Karena kullal yaum, kullal lail, kullal syahr, semua hari itu baik, semua malam itu baik, tidak ada yang buruk. Cuma kadang-kadang niki satu, kita tuh ndak enak ya. Pun nggak enak nih urusan keyakinan kita. Nuwun sewu. Ada orang itu begini, ini jawaban fikihnya. Ada kadang cerita begini, kalau cara saya, ada orang itu biasanya ketika istrinya hamil tidak boleh neko-neko nggih. Sing umum kula ndak oleh gawe kaos kualik, gawe kudung dan sebagainya. Kula didukani kalih tiyang sepah ngeten. Oh nggih, wis tak lakoni. Kula nglakoni ku duduk karena niat nurut wong tuwa. Duduk niat karena kita punya keyakinan bahwasanya ini akan membawa sesuatu yang tidak baik, petaka, balak dan sebagainya. Kalau jenengan iya rek, aku nggak kate mantu kah saiki bulan Muharram misalkan, apa-apa lah tonggo-tonggo sing gak enak kabeh timbang dadi omongane tonggo. Ya kan enak kan seperti ini. Jadi kita arahkan ke sana. Jangan sampai kita punya keyakinan bahwasanya bulan ini, lebih-lebih besok setelahnya ini. Mungkin minggu depan, bulan depan akan saya singgung ini tentang shofar, karena di sana ada rebo bekasan ya, rebo wekasan itu yang disebut naas dan sebagainya itu ya. Nah, jadi kalau saya biasanya, kenapa kok tidak dilakukan? Iya wis nurut siji timbang kok ribut. Wong iki dilakoni mbek enggak lo podo. Aku masih enggak selamatan saiki ya meneh ya iso selamatan. Apa enak sih apa abote sih nyenengno tangga. Enggak mantu Muharram ya mantu Safar atau mantu wingi Dzulhijjah sadurunge. Kan enak kan seperti itu. Jadi keyakinannya dibuang. Kenapa? Setiap hari itu baik, hari apapun itu baik, malam apapun baik, bulan apapun itu baik, tahun apapun itu baik, tidak ada yang buruk. Yang penting satu, kita tetap husnudzon kepada Allah. Dawuh Gusti Allah dalam hadis qudsi, ana 'inda dzanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka daripada hamba-hambaku. Jika hambaku berprasangka baik, akan aku beri kebaikan. Lek Gusti Allah disuudoni buruk sangka kita kepada Allah, prasangka kita buruk kepada Allah, maka kita akan diberi keburukan. Makanya sampai disebutkan dalam beberapa riwayat, termasuk ada hadis juga, hadis sahih niki dalam kitab Jami'us Shaghir dijelaskan oleh, dalam kitab Fathul Qadir juga, Faidul Qadir dijelaskan, banyak yang menjelaskan seperti itu. Jadi monggo lah jenengan kalau mantu nggih monggo, tidak juga tidak apa-apa. Cuma dari satu sisi keyakinan kita tetap hari itu semuanya baik, bulan itu semuanya baik. Tetapi kalau kita menghindari, ojo niat kita punya keyakinan itu, tetapi kita daripada ndak enak sama tetangga, daripada jadi omongan. Karena nuwun sewu, diomongi tonggo, kita tuh tahu misalkan ya, kita tuh melakukan ini dan akan menjadi gunjingan orang lain. Kita lakukan tuh tidak boleh juga, bisa haram. Aku lek ngelakoni ngerasani kabeh iki. Dan ini tidak harus dilakukan. Beda kalau harus dilakukan, beda. Kalau nggak harus dilakukan kok dilakukan, ini malah tidak boleh. Sama lah seperti saya menyaruh uang di sini berapa, sak-em, kalau mulai hilang, sing dua-dua ya dosa iki. Duduk sing nyolong tok, apa-apa lah duwe seket sekarepan. Oh enggak nyolong, enggak katanya nyolong liyo, ketok duwe, moro nyolong. Jadi bisa juga menjadi penyebab dosa. Ngoten nggih, sampun jelas.
Ngenten malih? Nggih, monggo menawi. Nggih, yang kedua napa? Nggih, monggo, Pak. Kalau menyangkut masalah akidah secara hukum, itu kan menguatkan, maksud saya secara syar'i, hukum apa tadi, Muharram tadi, kayak seperti puasa, menentukan budaya kayak seperti mantenan atau apa segala macam. Itu kan kalau kayak seperti Kiai tadi yang bilang, oh harus memakai kaos terbalik, harus begini gini segala macam. Nah itu kan sekalipun orang tua yang menyuruh, itu kan menyangkut masalah akidah, Nah sekarang yang saya tanyakan itu, kita membudayakan akidah atau akidah yang kita budayakan? Membudayakan akidah. Terima kasih. Ampun, nggih. Pun budaya itu kan ada ya, kebiasaan. Pun begini. Dalam konteks ya bersyariah ada satu kaidah disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau membuat satu akidah dalam kitab Asbah wan Nadhair yang berbunyi al-adah muhakkamah malam yukhalifis syariah. Adat itu bisa dijadikan sebuah pijakan hukum selama tidak berseberangan dengan syariah. Makanya ini juga perlu digarisbawahi bagi setiap orang yang tidak mau adat, ya. Adat itu bisa dibuat sebagai pijakan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian hubungannya dengan pertanyaan, apakah kita akan membudayakan akidah atau mensyariatkan, membudayakan akidah atau membudayakan adat, kebiasaan, ngeten ya. Ini yang mana? Ya tentu kita akan membudayakan akidah. Tadi konteksnya yang saya sampaikan tadi itu untuk pribadi tanpa menyinggung orang lain ya. Artinya selama akidah kita selamat, sah-sah saja kita melakukan itu. Selama kita akidah selamat dan tidak berpengaruh kepada orang lain. Contoh ini hukum ini. Melihat nun sewu, contoh melihat film Kiamat 2012. Itu bisa haram bagi yang nonton, bisa juga itu bahaya, bisa juga nggak ada masalah. Apa contoh? Ini kalau punya orang melihat ini bisa punya gambaran ternyata kiamat seperti ini, maka tidak boleh nih. Kalau dikhawatirkan ternyata punya keyakinan mengarah ke sana, maka ini masih makruh. Kalau kita tidak ngefek, kita sudah punya keyakinan kiamat tidak koyo iku, kiamat kok gambar koyo enak nemen, itu tidak apa-apa, sebatas kita hiburan. Artinya apa? Selama itu kan kita pelaku. Kalau dibilangkan budaya itu secara umum ya. Tapi bagi kita yang pelaku, apakah kita mau melakukan ini atau tidak? Selama kita punya keyakinan yang kuat bahwasanya bukanlah hari yang membuat kita itu terkena bala atau bencana, tetapi semua hakikatnya dari Allah, maka sah-sah saja kita lakukan selama adat itu tidak bertentangan dengan niki syariat. Nah, makanya jenengan tidak ada masalah. Katanya apa re? Aku jarene ono budaya tahlil iki kebiasaane wong-wong Hindu jare. Wong Hindu lho ndak maca Yasin, ngoten lho ya. Aku lo kirim. Oh, ini katanya budayanya orang ini. Ya, tidak ada masalah ya. Kalau kita begini, kalau kita karena faktor menyamai satu kelompok yang tidak benar, lantas kita diklaim adalah bagian daripada kelompok itu, sangat tidak benar. Contoh misalkan contoh, kalau kalian jenengan misalkan, andaikan memang ini benar, tahlil ini kebiasaannya orang-orang non muslim loh. Terus sekarang substansinya apa isinya? Ini kan beda. Apakah lantas kita dikatakan bagian kelompok dari mereka? Kan tidak juga kan? Atau contoh, saya ini paling cinta kepada Kanjeng Nabi dan keluarga Nabi misalkan. Apakah lantas kita dikatakan kelompok orang yang mengikuti Ahlul Bait Syiah itu? Kan tidak mungkin kan? Jadi jangan pernah menyamakan satu orang yang melakukan kesamaan dengan mereka, ternyata kita langsung diklaim itu kelompok mereka. Tidak bisa. Kadang-kadang memang sama tapi di yang lain beda, kemudian substansinya beda.
Jadi silahkanlah ada selama akidah kita selamat. Makanya saya contohkan, nonton film itu ya bisa jadi bahaya, ngoten ya. Bagi siapa? Bagi mereka yang punya keyakinan ternyata kiamat seperti itu, ngoten ya. Ngoten ya. Jadi tidak ada masalah. Intinya apa? Imam Suyuti mengatakan al-'adah muhakkamah malam yukhalif asy-syari'ah, selama tidak bertentangan dengan syariat, adat bisa jadi pijakan sebuah hukum. Banyak contoh-contoh seperti itu. Ini kalau contoh dalam fikih. Ono banyu nek njaba. Iki biasa gawe umum tanda banyu masjid. Lek mulai biyen air ini biasa, siapapun ngambil ini untuk apapun, maka itu boleh. Tetapi di sini kalau tidak menjadi adat bahwasanya iki lek ana wong njupuk nang kene, sapa wong dodolan soto kora-kora njupuk biyen-biyene diseneni, maka ndak boleh diambil itu. Tetapi kalau mulai sudut tidak ada yang memarahi, oh berarti ini bukan untuk wudhu tapi untuk kemaslahatan umum. Ini indikasi dalam kitab fikih saja semacam itu. Adat bisa jadi sebuah pijakan hukum selama tidak ada larangan. Ngerti nggih? Nantilah insya Allah dalam konteks seperti ini kalau masih diberi umur panjang kita akan kupas mendalam pada waktu bulan Safar besok. Kita akan bahas tentang akidah-akidah yang seperti ini, keyakinan-keyakinan ini, karena di sana ada Rebo Wekasan, hari naas jarene niku ya. Kita akan bahas dari segi hadisnya dan sebagainya dan hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan. Insyaallah bah mugi kepanggih malih. Pun mugi-mugi manfaat barokah. Lek kurang mari ini salat nimpun nggih. Pun Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanḍaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'uba ala alihi wa sahbihi man ilayhi mansub. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.